Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang uji hipotesis. Yang pertama, uji hipotesis satu sampel. Di sini telah terdapat data nilai mata kuliah statistik mahasiswa prodi KPI angkatan tahun 2018 adalah sebagai berikut. Ini merupakan data nilai statistik. Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa rata-rata nilai-nilai statistik mahasiswa prodi KPI untuk angkatan sebelumnya adalah 85. Ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata nilai mata kuliah statistik mahasiswa KPI angkatan 2018 adalah 85. Nah, di sini kita tentukan H0-nya. H0 mu sama dengan 85. H1 mu tidak sama dengan 85. Taraf signifikasi yaitu alfa 5%. Arah pengujian adalah dua arah. Karena arah pengujiannya ada dua arah, jadi alfanya kita bagi 2, A/2. Nilai kritik ini kita dapatkan dari DF sama dengan N-1. N ini merupakan jumlah dari jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai statistik ini. Jadi 80 dikurangi 1 sama dengan 79. Alfa per 2 sama dengan 2,5% karena 5% dibagi 2. Nah, kita lihat tabel T. Di sini kita lihat tabel T. 2,5% itu jadinya 0,025. Nah, dB-nya ini yang hasil dari DF-nya tadi. DF-nya tadi 79. Kita lihat. Nah, di sini jadi ikut yang tak terhingga karena ini 30 lanjutannya langsung tak terhingga. Jadi 1,960. Jadi daerah kritiknya adalah 1,96. Seperti ini. Batas daerah kritik ini. Nah, yang kuning ini merupakan tolak HO dan yang putih ini merupakan terima HO. Lanjutnya, uji hipotesis satu sampel kita dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini kita sudah masukkan nilainya. Langsung kita ke analyze, compare means, one sample t-test. Nah, kita masukkan. Di sini kita masukkan 85 karena mu-nya tadi 85. Langsung kita oke. Nah, sini sudah terdapat. Kita cocokkan dengan yang ada di PPT. Ini merupakan cara-caranya. Nah, ini. Di sini kesimpulannya T 4,871 yang berada di area tolak H0 karena titik kritiknya 1,96, otomatis 4,871 di sebelah kanannya 1,96. Jadi tolak H0. P-value-nya 0. Lebih kecil dari 2,5% atau 0,025 sehingga tolak 0. Artinya, rata-rata skor statistik mahasiswa KPI tidak sebesar 85 karena tolak H0. Kita uji beda rata-rata jika varians tidak diketahui. Di sini terdapat kasus, yaitu seorang mahasiswa akan meneliti keterlibatan kerja karyawan di sebuah perusahaan yang ditinjau dari model kepemimpinan, yaitu model kepemimpinan transaksional dan transformasional. Berdasarkan 40 sampel sebagai penelitian, masing-masing diambil 20 sampel untuk karyawan yang dipimpin dengan model kepemimpinan transformasional dan 20 lainnya dipimpin dengan menggunakan model kepemimpinan transaksional. Adapun data keterlibatan kerja karyawan dapat dilihat sebagai berikut. Ini merupakan tabelnya. Lalu kita bikin hipotesisnya. H0 mu1 sama dengan mu2 yang berarti rata-rata model transaksional dengan transformasional sama. H1 mu1 tidak sama dengan mu2. Rata-rata metode transaksional dengan transformasional tidak sama. Taraf signifikasi yaitu alfa sama dengan 5%. Arah pengujiannya adalah dua arah. Taraf nyata pengujian alfa per 2. Nilai kritik dan daerah kritiknya adalah kita cari di DF N1 plus N2 min 2. N1-nya ini terdapat di sini transaksionalnya jumlahnya 20 dan transformasionalnya jumlahnya 20. Jadi 20 plus 20 min 2, 38. Alfa per 2 sama dengan 2,5%.
2,5% dijadikan bentuk desimal 0,025. Kita lihat di tabel 0,025 bagian sini. Karena tadi DF-nya dapat 38, kita ikut yang tak terhingga, jadinya 1,960. Ini titik kritiknya 1,960. Kita langsung uji dengan menggunakan SPSS. Di sini sudah saya masukkan dalam variabel penelitiannya ini, kita masukkan sampel 1 sampai sampel 10 menggunakan metode kepemimpinan transaksional, sedangkan 11 sampai 20 kita menggunakan metode transformasional. Dan untuk variabel 2-nya, yang kita lihat variabel view di values, ini 1 melambangkan transaksional dan 2 melambangkan transformasional. Oke, langsung kita analyze, compare mean, independent sample t-test. Nah, di sini kita masukkan penelitian, kita masukkan test variabel 2 kita masukkan grouping variabel, define group 1, 2, continue. Oke. Nah, ini outputnya kita cocokkan dengan yang ada di PPT. Nah, ini dia. T-nya di sini 0,978 yang berada di area terima H0 karena berada di kiri 1,960. P-value-nya 0,341, lebih besar dari 2,5% atau 0,025 sehingga terima H0. Artinya, rata-rata metode kepemimpinan transaksional dan transformasional adalah sama, atau dengan kata lain, pemberian metode transformasional belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan keterlibatan kerja karyawan. Selanjutnya kita akan uji T sampel berpasangan atau paired t-test. Di sini terdapat kasus sebuah perusahaan yang bergerak di bidang marketing ingin meningkatkan kinerja karyawannya dalam hal menjual produk. Untuk itu perusahaan tersebut memberikan training kepada karyawannya. Apabila training tersebut efektif atau tidak, terdapat dilihat dari kemampuan menjual barang. Untuk dilihat ada peningkatan atau tidaknya peningkatan penjualan barang. Untuk itu diambil sampel 40 secara acak pada karyawan di perusahaan tersebut, diperoleh seperti ini. Ini sebelumnya dan ini sesudah. Lalu kita buat hipotesis H0 μ1 sama dengan μ2, H1 μ1 tidak sama dengan μ2. Taraf signifikasi yaitu alfa sama dengan 5%. Arah pengujiannya adalah 2 arah. Taraf nyata pengujian alfa per 2. Nilai kritik kita dapat dari DF sama dengan N-1 sama dengan 40 min 1 sama dengan 39. Alfa per 2 sama dengan 2,5%. Kita jadikan desimal menjadi 0,025. Kita lihat tabel T. 0,025 dan 39 1,960. Jadi titik kritiknya 1,960. Lalu selanjutnya kita uji dengan SPSS. Nah, di sini kita masukkan dalam variabel sebelum diberikan training dan ini yang sesudah diberikan training. Langsung kita analyze, compare mean, paired sample t-test. Kita masukkan sebelum, sesudah. Oke. Nah, di sini outputnya sudah terlihat. Kita cocokkan dengan yang ada di PPT. Ini merupakan cara memasukkan di SPSS. Nah, di sini sudah terlihat nilai T sebesar 2,509 ini yang berada di area tolak H0 karena di kanan 1,960. P-value-nya 0,016, lebih kecil dari 2,5% sehingga tolak H0. Artinya rata-rata kinerja karyawan sebelum training dan sesudah training tidak sama. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.